Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Ahmad Wabidu, saya dari kelas HPI 3C. Dan ini ada teman kita yang namanya siapa Mas? Saya Abdul Karim Sanusi dari kelas API 3C2. Saya Ahmad Mujalla Tarumi sama juga di kelas dari JC. Oke, selamat datang di podcast Suara Publik ya. Ini adalah ruang di mana kita mengobrol santai saja ya Mas ya. Santai saja. Ngobrol santai, kita membahas tentang isu yang ada di Indonesia ini ya, paling banyak yang paling sering kita temui di Indonesia, yang sering terjadi juga. Nah, salah satu kasus yang paling sering kita dengar di telinga kita lewat media sosial itu apa sih? Yang paling sering itu ya korupsi gak sih? Iya. Korupsi itu yang paling sering kita temui gitu. Di mana-mana, di setiap perusahaan, bahkan di pemerintahan sendiri. Ya walaupun entah dimanapun pasti menemukan yang korupsi lah. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman ini ya. Menurut teman-teman gini, apa sih menurut kalian tentang korupsi yang ada di Indonesia ini? Kita mulai dari Mas Abdul dulu deh. Gimana Mas menurut dari Mas Abdul ini? Saya korupsi ini adalah bentuk penyalahgunaan dalam kekuasaan. Kalau menurut Mas Hekal Ya, gimana? kalau saya juga hampir sama, menjadi pendapat juga. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak oknum pejabat, ada DPR, entah presiden, Iya. entah itu gubernur gitu. Iya. Dan tentu bentuknya itu sudah serta-merta berupa uang. Misalnya ada suap, ada markup anggaran, ada juga pemilu, ada juga nepotisme, dan ada juga manipulasi laporan. Itu semua adalah bentuk apa? Korupsi. Korupsi itu juga sangat memprihatinkan gitu. Iya, bukan hanya di pejabat atau gimana ya pemerintahan, bahkan di kelas sendiri pun bisa Ya, itu jadi bisa. korupsi ya. Bahkan di sekolah juga bisa. Iya, Iya, Mas. itu walaupun bentuk sekecil apapun itu Iya, pasti terjadi ya Mas. terjadi. Nah, dari ini ya, jadi selama 30 menit, 40 menit ke depan kita akan berkenan korupsi yang apa yang membedah korupsi ya dari berbagai sisi, dari pengertian, akar masalah sampai upaya pemberantasannya juga akan kita bahas. Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang akan kita lakukan untuk korupsi ini? Nah, oke, sebelum terlalu jauh, kita mulai dari yang biasa aja lah. Tadi yaitu apa sih korupsi itu ya, tadi sudah kita bahas terlebih dahulu. Dan tadi korupsi terjadi di DPR, di mana-mana ya pasti terjadi lah. Nah sekarang pertanyaan yang sering muncul gitu, kenapa sih korupsi itu terus terjadi? Nah itu merupakan suatu pertanyaan teka-teki yang menurut kami sangat sangat sulit diatasi begini. Sangat sulit sekali. Karena terjadinya korupsi menurut sejarah itu memang dari dulu. Dari dulu ya? Iya, Mas. Iya. Dari dulu memang. Dari zamannya penjajahan bahkan. Iya. Bahkan dari awal dari zaman dulu zaman Sudah terjadi ya? jadi kalau kita menggunakan itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali, dan akan ada banyak sekali tantangan. Iya, bahkan di zaman penjajahan, di sejarah itu pas SD kan dikatakan kerja paksa ya pada zaman kekuasaan Jendels gitu ya. Jendels kita memaksa para pribumi untuk kerja paksa, ya. Tapi ada sebuah fakta yang mengatakan bahwasanya Jendels itu membayar, sudah membayar pekerja-pekerja. Namun lewat
pemerintahan kita itu tidak diberikan kepada rakyatnya, namun diambil sendiri. Itu mungkin yang jadi awal korupsi di negeri ini. Gitu. Bisa jadi. Karena ketika yang kedua sudah menjadi melakukan itu juga itu yang di belakangnya otomatis mengikuti ya. Karena yang apapun melakukan. Iya, karena sudah menjadi mendarah daging ya. Iya, maka dari awal tahta juga sudah terjadi ya Mas. Nah, selanjutnya itu budaya permisif. Contoh kecil lah, kalau kita melihat pungli gitu ya, atau suap kecil dan bilang ya adalah biasa itu, maka itu membantu membesarkan masalahnya ya. Nah, kalau politik uang di masa pemilu yang sering terjadi, yang biasanya namanya itu serangan fajar. Nah, itu kan sering terjadi, malah itu kan sudah normal ya di sini di Indonesia. Kan seharusnya hal seperti itu kan disebut tindak pidana ya kan. Nah, menurut Mas Hekal itu gimana tentang hal itu? itu oke. Jadi memang sesuatu yang sudah membudaya. Itu memang namanya budaya itu adalah sesuatu yang melekat di kalangan masyarakat. Jadi keterangan dari awal hukum itu sifatnya adalah instan, tidak memandang entah dia presiden, gubernur, pejabat atau apapun itu tidak memandang. Siapapun bisa terjerat hukum. Iya bisa. Presiden, kita memandang kasus nanti saja. Kalau andai saja anak bupati mati mencuri, maka siapa kamu? Itu kan menunjukkan apa? Entah itu anaknya nabi sekalipun kok berbuat salah, melanggar hukum, tindak pidana Pasti terjadi. pasti akan dihukum juga. Itu kalau melihat konsep dari hukum itu sifatnya adalah Bukan, ya. Berarti tidak memandang derajat, tidak memandang siapa kamu presiden atau siapa, pasti terjerat hukum. Nah, namun kan itu kan emang sudah sering terjadi ya, memang harusnya sudah ditindak pidana, sudah ditindaklanjuti. Nah, tapi ada beberapa yang sudah nggak sampai dengan ketentuan hukum yang seharusnya kan. Itu faktornya apa sih dari teman-teman? Atau kenapa orang yang punya jabatan tinggi itu hukumannya itu cenderung lebih kecil gitu? Korupsi miliaran triliunan, cuman hukumannya cuma 3 bulan 4 bulan gitu ya. Itu korupsinya uang miliaran triliunan itu. Nah, yang masyarakat kecil yang cuman ambil sebuah jagung saja. singkong Sangat itu familiar sekali. itu tindak pidana bisa dipenjara 4 tahun. Itu apa sih faktornya itu? Coba Siapa tuh Mas Abu? Atau dari terserah silakan. Oke, mulai langsung. Oke, saya begitu kayak jabat korupsi yang terlalu ringan, kata efek terlalu kekuasaan. Pihak kekuasaan ya betul sekali, karena mereka punya kuasa ya, mereka punya uang juga kan. Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya itu harta, tahta, dan wanita. Wah, Oke. itu Kalau sudah punya harta, sudah punya tahta, dan sudah punya wanita, itu kemudian tuh ibaratnya dunia sudah mencoba kita. iya. Kalau kita tidak bisa mengatasi kebanyakan orang itu pasti terjerumus. Jerumus ya. Jadi ketika kita punya uang banyak, bebas kita mau melakukan apa saja karena Iya. kita punya uang. Iya. Gitu. Sampai ada istilah sekarang tuh hukum bisa dibeli dengan uang. Betul sekali. Betul. Karena itu ya uang banyak mereka semena-mena gitu ya. Nah, pada akhirnya kan korupsi ini kombinasi antara kesempatan, kekuasaan, kelemahan karakter. Iya betul. Nah, pada sistem yang tidak transparan gitu ya. Nah, banyak orang yang merasa korupsi itu masalah yang besar, masalah yang jauh. Padahal sebenarnya dampaknya itu kan dekat ya, dekat banget dengan kehidupan kita. Nah,
dampak dari korupsi itu apa sih Mas? Ini Mas Adi dulu. Lewat Proses jalur apa? Kita kan ngobrol-ngobrol biasa lah. Ya, pertama kamu dulu aja. Ya, silakan, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nanya dulu Mas, ini dampaknya itu buat siapa nih? Buat negara dan rakyat gitu. Karena kan yang dikorupsi dari negara kan biasanya anggaran-anggaran gitu kan. Nah, dampaknya kan ke kita juga kan, dampaknya harga naik lah, apalah gitu. Nah, kalau menurut Mas Abdul ini gimana dampak dari korupsi yang semena-mena gitu? Ya, menurut saya sebenarnya pastinya dampaknya pasti Gede banget ya. mungkin supaya Mungkin kita kasih contoh kayak misal jalanan rusak bertahun-tahun itu mungkin karena anggaran perbaiki yang kurang. Ya, mungkin gitu. Jadi banyak aspek. Ya kayak anggaran pembuatan jalan 1 triliun padahal harusnya paling 500 juta, 500 miliar lah mungkin gitu kan. Bisa jadi kan gitu. Yang setengahnya diambil buat dirinya sendiri. Itu bahkan bahaya sekali Mas. Dan akan korupsi itu memang suatu hal yang memang sangat sulit sekali. Di mana tuh? Ya karena tadi kembali kita dulu data, fakta, laporan. Kalau kita sudah bisa menaklukkan harta dan tertawa bisa dianggap orang seorang wali Pak. Wah itu. Iya itu. Iya. Jelas sekali itu. Sangat jelas. Orang kalau bisa menaklukkan harta kalau tahu wali Pak itu. Wah, Orang khusus itu kan. khusus ya. Iya. Maka dari itu memang maka dari itu banyak sekali yang terjerumus dalam kasus korupsi. Contoh yang banyak contoh satu pelayanan publik yang lambat, penuh biaya tambahan itu sering terkait dengan praktek-praktek korupsi itu. Terus ada juga harga sembako yang Iya naik, yang dan- sering naik itu kan Ya, harga sembako. Wah, iya kan? Kemarin sangat viral sekali kan? Iya viral banget itu. Kayak gandam merah, Iya. merah merah putih, Nah, nah itu yang kemudian terus ada lagi kedelai, Ya, kedelai kan makin mahal. makin mahal kan, akhirnya tempe ketika dilarut jadi kecil. Iya. Nah itu yang luar biasa sekali. Dulu itu pas beli gorengan enak seminggu 500. Oh, udah enak banget. Sekarang ya ampun kecil-kecil banget. Tipis lagi itu. Terus lagi, bahkan sekarang gorengan jadi 500 ya. Iya, 1000-an. Nggak ada yang 500 ya. 1000. Bahkan ada yang apa 2500 dapat 2. Ya itu. Itu Melonjak sekali harganya. itu juga itu Mbak, sembako itu juga mungkin karena kepentingan oknum. Iya. Akhirnya banyak dari mahasiswa di Bimo itu kan masyarakat dari kalangan dulu yang dulu kan Banyak. Namun nggak didengar itu. Sudah menyuarakan aspirasi ya, namun diabaikan tetap. ya Bahkan dulu mie sedap lah, Iya. Indomie gitu. Biasanya kan harganya cuma berapa sih 5.000 dapat 3, 4 bisa kan. Sekarang wah 5.000 cuma dapat 1. iya mantap. Wah, itu sangat tidak menyenangkan banget bagi orang yang dari kalangan menengah ke bawah gitu ya. Apalagi di sektor pendidikan gitu mas, Oh, iya. yang sering kali ditemuin kan fasilitas sekolah rusak lah, tidak lengkap, kurang mumpuni bagi untuk pembelajaran gitu. Nah, kurang karena anggaran sampai tidak sampai ke tujuan juga kan ya. Itu sangat familiar sekali. Ada yang ganggu, tidak rusak, nggak diperbaiki. Jalan mas di pedesaan itu banyak familiar. Banyak banget di desa saya. Nah. Itu yang jalan bagus itu cuma satu, jalan utama. Nah itu Jalan yang lain itu udah nggak berbentuk mas. bentuk mas. Iya. Kamera duduk ya. Iya. Masya Allah. Itu wah motor rusak banget Rusak itu. banget. Rusak motor juga. Nah, motor juga bayar pajak mahal. Iya, pajak mahal. Jalan nggak diperbaiki. Apa-apa pajak sedangkan fasilitasnya Juga nggak ada. Yang nyoblos kertas pemilu yang bolong jalannya. Masya Allah itu kan Itu sangat itulah yang terjadi di negara. Kono ya. Nah, luar biasa luar biasa.
selanjutnya nih kita mengangkat kasus-kasus korupsi besar. Nah, contoh kasus korupsi yang besar apa sih yang sangat besar di negara ini ya? Kasus korupsi besar banget. Nah, kita tidak usah menyebut individu ya. Oh iya, betul. Tidak usah atau detail sensitif. Tapi kita membahas secara pola-pola umum yang sering terjadi. Misal korupsi dana bantuan sosial. Ya ini kan adalah kasus yang paling bikin publik marah ya. Ya, betul. Bantuan sosial korupsi. Padahal itu kan kebutuhan kita untuk hidup, kebutuhan kita sehari-hari. Cuman karena uang itu kan seharusnya untuk orang-orang yang miskin atau yang terdapat bencana, Karena membutuhkan. iya, bahkan yang ini ya, saya kemarin lihat yang kemarin sore ini kan terjadi bencana di Sulawesi ya, iya Sumatera, maaf di Sumatera. Kemarin saya lihat ada bantuan sosial, namun tidak diberikan dengan baik. Itu bantuan sosialnya itu dijatuhkan dari atas helikopter mas. Itu sampai bawah pecah-belah dulu waktu itu. Aku ngeliat kasihan banget udah terkena bencana, bantuan sosialnya nggak diberikan secara baik, dilempar dari atas itu. Harus dada saya itu sangat tidak memanusiakan manusia. iya, tidak memanusiakan manusia sekali. Nah, ada juga kasus-kasus di sektor infrastruktur ya, proyek besar yang rawan gitu ya, karena angkanya yang mungkin besar dan pengelasannya yang kurang ketat mungkin ya. Nah, dari berbagai kasus itu kan kita bisa menyimpulkan satu hal, korupsi itu merampas masa depan bersama. Betul. Nah, pendapat dari Mas Haikal sendiri itu gimana tentang korupsi yang besar di negara ini ya? Di timur itu kan yang sering terjadi kan di timur ya, korupsi bank. Itu kalau Mas Haikal, Mas Abdul berpendapat gitu. Nah, kan Menanggapi kasus korupsi. iya, yang tadi kasus korupsi yang ini kayak tambang itu kan banyak juga yang korupsi kan, Sampai 271 triliun. iya itu 71 triliun itu besar. Ya memang kalau menanggapi korupsi itu memang apa ya, menyampah. Susah untuk diperbaiki dia yang sudah mendarah daging ya. Sangat susah sekali ya. Jadi kita bahas ya korupsi yang terjadi di timur gitu kan, yang sering terjadi itu tambang. Tambang ini kan yang sering terdengar tambang yang korupsi besar itu kan tambang timah. Itu yang korupsinya berapa ya kemarin? 71 triliun gitu. Timah itu kalau menurut bukannya sampai 271 triliun itu ambil saja dibagi ke masyarakat yang tidak mampu. iya. Wah, itu sudah mensejahterakan. Wah itu 271 triliun itu buat beli beras bulog Wah. itu buat satu orang satu itu Masya Allah. masih Luar biasa. lebih itu Kembali ya harusnya Mas. masih kembali itu Iya. oh gila itu kalau dibagi uang itu per orang dapat sejutaan itu Mungkin bisa ya. bisa itu angka yang besar sekali. Nah menurut kalian berdua ya Mas Abdul, Mas Haikal ini korupsi ini solusi gitu, solusi tentang korupsi agar tidak lebih membludak, agar tidak mendarah daging itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Mas Abdul deh. Oke, ini menurut saya ya agar tidak terjadi itu Nah, harus ditanamkan di dalam diri Mas. Seperti dari diri kita sendiri. dari awal kita apa sih, dari mulai anak-anak mungkin diajarkan untuk tidak tidak membuli. Ini pendidikan dari Ya, dini ya, Mas. ya. Pendidikan dari sini ya. Kalau dari Mas Haikal, Ya mungkin kalau saya, kalau dari kami kan pendidikan gitu ya. Kalau dari saya mungkin
lembaga-lembaga yang anti korupsi yang membentuk seperti KPK ini kita kuatkan, kita ajak kesadaran. Karena apa? Karena yang namanya kesalahan itu kan timbul dari diri sendiri. Kesalahan itu timbul dari diri sendiri. Tapi harus kita benar-benar kita tingkatkan pendidikan, tingkatkan kesadaran diri, tingkatkan lagi kepekaan kita terhadap masyarakat kita. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan, terutama tidak korupsi. Jadi kita lembaga-lembaga yang yang ada seperti KPK dan sebagainya itu kita satukan, kita ajak untuk bersama untuk memberantas korupsi yang ada. Jadi kita satukan, kita sadarkan, kita kuatkan mereka untuk memberantas korupsi. Dan kemarin kan aku pernah dengar isu ini, Pak Prabowo itu katanya mau membuat aturan ini ya, apa, hukuman mati ya bagi yang korupsi. Nah, itu sangat menarik itu Mas. Benar ya, harusnya itu diterapkan nggak sih? Ya, betul. Agar yang korupsi itu hilang gitu. Betul. Biar tinggal mendarah daging. Iya, betul. Itu kan biasa menarik untuk kita ya. Kan ilmu korupsi itu pasti diturunkan ya, turun temurun. Iya. Kamu gini-gini ya bisa korupsi seperti ini caranya. Nah kalau kita potong dari akarnya, dari sumbernya itu kan kemungkinan besar ya korupsi sedikit demi sedikit pasti hilang juga kan ya. Nah, itu kan memang menurut saya solusi yang paling benar itu. Iya, betul. Kita buat organisasi anti korupsi, terus kita buat aturan yang tadi korupsi hukuman mati bagi yang korupsi ya, itu kalau nggak diterapkan ya mungkin sampai 2045 juga masih ada korupsi ya. Katanya Indonesia Emas itu Iya, itu masih ada gitu. Betul. Apa bahnya itu ya, proyek yang mangkrak gitu. IKN itu kan belum jadi juga. Ya, itu. IKN tuh wah itu proyeknya gimana itu? Oh ya besar katanya, besar. yang Dan bakal itu besar tuh Mas. Iya, Iya. triliunan itu. Katanya Indonesia bakal jadi Indonesia emas karena IKN, Iya, tapi betul. ternyata mangkrak gitu. Iya. Timah dijual murah. Itulah Indonesia. Itu Indonesia itu. Nah, kan Kalau gitu ya Indonesia gitu. iya. Dan ekonominya pun kurang maju gitu menurut saya, karena sumber apa ya, produk-produk luar negeri kan benihnya kan dari Indonesia gitu, dijual murah, Iya. terus dijual ke luar negeri dibeli murah gitu. Yang dari luar negeri ngejual lagi dengan produk yang sudah sempurna, dijual yang lebih mahal. Itu kan sebuah inovasi yang membuat Indonesia semakin rugi gitu. Iya, betul sekali. Nah, agar Indonesia ini lebih maju dari segi anti korupsi, apa lain gitu, apalagi gitu, yang lain lah, yang menurut Mas Ekal, Mas Abdul gitu, yang bikin Indonesia semakin lebih maju, tidak ada korupsi gitu. Misal Indonesia tidak ada korupsi gitu, suatu hal yang bikin Indonesia lebih besar, lebih maju, apa gitu, apa gitu, inovasi seperti apa dari Mas Abdul? Mungkin menurut saya inovasinya dia tuh harus berani mengolah. Berani mengolah ya. Seperti timah olah sendiri, ya tambang-tambang olah sendiri. Ya keberatan nih Mas kalau jualan sendiri. Harus berani, harus cerdas. Ya, Iya, harus berani mengambil resiko gitu. Ya, itu kelemahan kita itu terlalu tunduk terhadap bangsa asing. Iya. Jadi meskipun kita ini tidak dijajah secara lahiriah, tapi secara pikiran kita masih jajah. Oh gitu ya. Nah, itu. Jadi kita itu terlalu tunduk dengan bangsa asing. Karena memang sudah bertahun-tahun ya Bertahun-tahun. Indonesia itu dijajah. Sekarang pun masih Iya. bentuk itu tadi. Bentuk budak gitu ya. Betul. Masih gitu. Kerja kadang lebih beasiswa pekerjaan sering juga. Itu kan sebuah bentuk korupsi juga nggak sih kalau kita kerja lembur, kerja berjam-jam namun
upah kita tidak setara gitu dengan kinerja kita. Apakah itu sebuah bentuk korupsi enggak? Nah itu pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu. Kalau menurut saya ya mungkin itu termasuk juga. Karena apa? Karena bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oh gitu. Jadi ketika dia punya kekuasaan, dia punya kekuasaan nih, punya perusahaan, terus dia mempekerjakan dengan orang yang jadi cuma misalnya, atau lembur dan dia bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dia punya. Jadi secara tidak langsung mereka membudak gitu ya, memperbudak ya karyawan gitu ya, kerja dari pagi ketemu pagi ya, harganya nggak setara dengan kinerja ya, dituntut hasil sempurna lagi ya, itu Indonesia itu lagi Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali gitu. Ini di pemerintahan gitu ya, kita lihat di pemerintahan kursi pemerintahan gitu ya, kinerja nggak ada, rapat ditinggal tidur, ya banyak lah. Itu malah gajinya besar gitu. Padahal kalau rapat tinggal itu ada. Iya. Soalnya bahkan ada yang dibunuh itu, ada pejabat yang tidak bisa mengatasi banjir itu di Korea Utara ya Mas? Iya, pejabat yang tidak bisa mengatasi banjir itu dibunuh langsung. Coba kalau bisa kayak gitu gimana ya? Maju. Ya harusnya itu kalau ya, dari segi apa gitu kalau kita ya itu ada sih plus minusnya Mas. ya. Kalau di Korea itu kan sistemnya normatif Mas. Iya. Jadi kalau nggak suka langsung nah ya ada tidak memandang Iya. Jadi ya intinya hukuman tetap tegas, hukuman juga ada sosiologis maupun sosiologis normatif, bukan sosiologis moral itu berarti pemerintahannya itu mutlak dari pemimpinnya. iya Mutlak gitu. Kalau di Indonesia kan dia sistemnya publik ya, iya betul. pemimpin dipilih oleh rakyat. Kalau di Korea Selatan kan keturunan dia cuma nabi, dia kan dipilih dari rakyat. Gimana sih cara kita mengetahui apakah pemimpin ini nantinya menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, itu gimana kita bisa mengetahuinya? Dari segi apa? Kalau dilihat dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya kan ada positif, ada negatifnya, tapi mungkin yang dilihat banyak dari segi negatifnya ya, dari korupsi yang masih membludak gitu. Nah, coba kita kasih tahu nih gimana caranya kita mungkin cari pemilih pemimpin yang baik gitu. Gimana menurut Mas Hekal, Mas Abdul? Saya sih kalau kita pengen tahu pemilih kita harus lihat dulu Mas latar belakangnya. Si calon ini baik gak sebelumnya, ada misalkan Pernah menerima mendapatkan kasus suap atau enggak gitu. Nanti boleh dan Lihat dari itunya ya. Berarti kalau calon pemimpin yang pernah mendapatkan kasus pidana itu mungkin jangan dipilih lah ya, untuk kedepannya. Kan bisa jadi orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan memperbuat lagi. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan pun bisa jadi nantinya dia membuat kesalahan gitu. Kalau Mas Hekal gimana? kalau menurut saya sependapat juga sama Mas Abdul. Itu kita lihat dari segi orangnya dulu ya, latar belakangnya, terus nanti lingkungannya Mas. Itu sangat penting karena seseorang itu biasanya dia akan terbentuk dengan lingkungan juga kan. misalnya kayak yang dulunya baik terus lingkungannya itu baik bisa juga gitu. Iya gitu. Tapi kalau orangnya baik dia Dan orang baik bisa jadi baik. saya sangat terbentuk dengan apa latar belakang juga materi. Iya, jadi jangan cuma melihat dari segi omongan saja ya Mas,
dari tindakan juga harus dilihat latar belakang orangnya itu bagaimana. Karena kalau cuma omongan doang itu bullshit gak sih kalau cuma omongan doang tanpa tindakan ya. Jadi ada apa ya, capres gitu, calon pemilihan presiden yang sekarang gitu kan kebanyakan omongan doang tapi tindakan kurang ya. Itu kan wah itu sangat memprihatinkan ya. Sudah jadi nantinya malah gak ada tindakan sama sekali, ada malah korupsi, manis di awal pahit di akhir. Oke, tentang hukuman yang tegas itu kan yang tidak boleh tebang pilih gitu, hukuman yang sangat tegas kan tadi kan, hukuman mati bagi yang korupsi itu kan memang tegas banget ya. Penyelewengan anggaran itu juga sangat memprihatinkan sekali di negara kita ini ya. Banyaknya korupsi, banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelanggaran HAM, suara aspirasi rakyat juga dengar. Bahkan terbaru ini bencana alam di Sumatera yang banyak sekali korban, ratusan jiwa korban tenggelam banjir ada. Termasuk salahnya karena manusia itu sendiri. Iya, karena penebangan liar. Betul. Karena memang apa ya, kita berdampak buruk bagi alam juga kan. Alam juga memberikan apa yang kita tanam gitu. Kita menebang secara liar, ya alam juga memberikan apa yang kita beri. Gitu. Jadi driver untuk Sumatera lah masih banyak korban yang belum ditemukan, banyak yang mengungsi, banyak yang apa ya, ini butuh bantuan juga ya. Kita berdoa saja lah untuk teman kita yang ada di Sumatera, semoga pemerintah membuka mata, membuka telinga, membuka tangan untuk menyalurkan bantuan dari yang murni dari pemerintah ya, bukan dari rakyat saja. Yang kemarin alhamdulillah dari Ferry Irwandi sudah dapat 10 miliar ya dari teman-teman di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau memberikan bantuan donasi untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera yang terkena bencana alam. Dan kita mengucapkan ya mungkin sampai di sini saja ya Mas, podcast hari ini kita. Podcast karena waktu sudah agak malam juga. Oke. Saatnya nyate-nyate. Iya, saatnya kita melanjutkan ngopi kita ya. Oke, kita santai-santai ngopi, menetralkan pikiran kita agar tidak terbebani satwa selanjutnya. Berhubung tugasnya nomor Iya, tugasnya juga banyak ya. Kita santai-santai saja. Ya, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, perbuatan yang tidak mengenakan di hati para penonton semua. Saya Ahmad Habibul Said dan teman saya Abdul Karim Sunusi, Saya Ahmad Hikal Atamami. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.